Bab 1441, Pembangkit Tenaga Peringkat Bumi. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Bahkan naga surgawi 5 cakar memiliki esensi darah yang sangat terbatas di dalam tubuh. Hanya ada total 10 tetes. Sebelum ini, Di Jue, naga emas cakar 5, telah menyalakan satu esensi darah untuk mengeluarkan taktik rahasia bawaan eksklusif untuk naga emas cakar 5. Baru pada saat itulah dia mampu mengalahkan 3 naga surgawi bercakar 4. Jika bukan karena kemunculan penatua penegakan klan naga, Penatua Sue, 3 naga surgawi bercakar 4 akan mati. Di Jue, apakah kamu mengancamku? Suara Elder Sue dipenuhi amarah. Meskipun dia takut melawan Di Jue yang bersedia menyalakan esensi darahnya untuk menggunakan taktik rahasia bawaan, dia tidak takut sama sekali. Namun, jika Di Jue benar-benar menyalakan semua esensi darahnya di tubuhnya, dia akan menjadi pendosa di klan naga. Di Jue adalah salah satu dari 2 naga emas bercakar 5 di klan naga. Naga emas bercakar 5 lainnya adalah pemimpin klan-klan naga saat ini. Jika tidak ada kecelakaan, Di Jue akan menjadi pemimpin klan berikutnya setelah beberapa ribu tahun. Jika Di Jue mati, itu akan menjadi kerugian bagi klan naga. Saat ini, selain dia, Di Jue, dan pemimpin klan dari klan naga, ada 5 naga surgawi bercakar 5 lainnya di klan. Sekarang Di Yong, putra Di Jue, telah meninggal, itu berarti dewa 5 cakar lainnya. Naga akan segera lahir, namun, tidak pasti apakah naga surgawi cakar 5 itu akan menjadi naga emas cakar 5 atau tidak. Bahkan jika ya, itu tidak akan bisa tumbuh pada waktunya untuk menjadi penerus pemimpin klan saat ini. Penatua Sue, Anda dapat menganggap kata-kata saya sebagai ancaman, tidak peduli apa, saya tidak akan pergi ke aula penegakan hari ini. Di Jue menjawab dengan tegas, kamu hanya punya 2 pilihan. Anda juga membawa mayat saya dengan Anda atau membiarkan saya membalas dendam anak saya. Setelah aku membalaskan dendamnya, aku akan pergi ke aula penegakan untuk menerima hukumanku. Pada saat itu, jika Anda ingin menambahkan kejahatan saya mencoba melarikan diri dari hukuman, saya akan mengakuinya juga. Berapa lama yang kamu butuhkan? Penatua Sue bertanya. Jelas dia telah memutuskan untuk mundur selangkah. Dia tidak punya pilihan lain selain itu. Dia percaya bahwa bahkan jika pemimpin klan dari klan naga ada di sini, dia akan melakukan hal yang sama. Di Jue bukan naga surgawi bercakar 5 biasa, dia mengemban tugas memimpin klan naga di masa depan. Saya tidak punya ide. Di Jue tidak terkejut bahwa Penatua Sue memutuskan untuk mundur selangkah. Karena dia yakin tentang hal ini, dia telah menggunakan hidupnya untuk mengancam Elder Sue. Saya akan memberi Anda 100 tahun, setelah 100 tahun, tidak peduli apakah Anda telah membalaskan dendam putra Anda atau tidak, Anda harus berada di aula penegakan. Jika Anda tidak muncul, saya akan menangkap Anda secara pribadi. Penatua Sue mendengus dingin. Matanya berkilau saat 2 garis cahaya merah melesat keluar. Itu memadat saat terbang menuju Di Jue. Di Jue tidak menghindar, dia membiarkan sinar tajam masuk ke tubuhnya. Dia tahu Penatua Sue meninggalkan bekas di tubuhnya. Kemanapun dia pergi, Penatua Sue akan dapat menemukannya menggunakan tanda ini. 100 tahun lebih dari cukup. Di Jue mengangguk sebagai jawaban. Jika dia masih tidak dapat menemukan pembunuh putranya dan membalaskan dendam putranya setelah 100 tahun, dia akan terlalu malu untuk terus hidup di dunia ini. Penatua Sue, saya akan pergi dulu. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Penatua Sue, bentuk asli Di Jue memancarkan sinar cahaya emas yang menyilaukan sebelum dia berubah menjadi pria paruh baya berjubah emas. Ini adalah bentuk manusianya. Dia tidak tinggal lebih lama lagi. Sebaliknya, dia menghilang di cakrawala saat dia berubah menjadi sinar cahaya kemasan. Saat ini, dia hanya memiliki satu pikiran di benaknya, dan itu adalah menemukan pembunuh putranya dan membantai dia dan klannya. Saat ini, dia sedang menuju ke distrik selatan Dao Martial Saintland. Setelah Di Jue pergi, sosok kuno besar muncul di langit dekat naga darah 5 cakar. Pemimpin klan, naga darah 5 cakar menundukkan kepalanya yang besar di depan lelaki tua bertubuh besar ini. Aku membiarkan Di Jue pergi. Tolong hukum aku, pemimpin klan. Saya sudah belajar tentang seluk-beluk masalah ini. Anda tidak melakukan kesalahan, mengapa saya menghukum Anda? Orang tua dengan tubuh besar adalah pemimpin klan dari klan naga. Dia melihat ke arah mana Di Jue menuju dan bergumam,
dengan kepribadian Di Jue, jika kita tidak membiarkan dia pergi, dia akan benar-benar bunuh diri sejak dia mengatakannya. Karena kepribadiannya, kami diam selama bertahun-tahun meskipun kami mencurigai putranya, Diyong masih hidup dan hanya melarangnya pergi. Ketika pemimpin klan-klan naga mencapai akhir kalimatnya, dia menghela nafas. Selama bertahun-tahun, kami telah mengirim banyak orang untuk menyelidiki, baik secara terbuka maupun diam-diam, tetapi kami masih tidak dapat menemukan Diyong. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Di Jue telah menyembunyikannya dengan baik. Namun, dia masih dibunuh oleh seseorang pada akhirnya. Mungkin, ini adalah takdirnya. Bahkan jika klan naga kami tidak mengambil tindakan apapun, dia tetap tidak bisa bertahan, tambah pemimpin klan-klan naga. Sekarang naga iblis cakar 5 sudah mati, krisis yang dihadapi klan naga sekarang hilang. Penatua Sue juga menghela napas lega. Duan Lingtian tidak menyadari bahwa saat ini, naga emas 5 cakar yang sangat kuat telah meninggalkan tanah suci Dao Marsial dalam kemarahan dan menuju ke selatan, langsung ke Pulau Half Moon di Pulau Sein luar negeri. Pulau Half Moon adalah pulau yang sebelumnya dikuasai oleh Diyong, naga iblis bercakar 5. Saat ini, itu telah menjadi sekte Lingtian. Pada saat ini, Duan Lingtian sedang berkultivasi di pelataran luar dari kekuatan tingkat 7 di Tanah Suci Bela Diri Dao, Sekte Penerangan Bulan. Dia mencoba menerobos ke tahap kesempurnaan Mortal Shading. Hah, bukankah itu kakak senior Feng? Di dekat halaman independen di halaman luar, banyak perhatian murid halaman luar terfokus pada seorang pemuda berpakaian hijau yang sedang berjalan ke halaman independen. Hampir semua murid pelataran luar tahu milik siapa halaman independen itu. Seorang murid pelataran luar yang telah memasuki sekte lebih dari sebulan yang lalu tinggal di sana. Pemuda berpakaian hijau itu juga terkenal di pelataran luar. Dia menduduki peringkat kelima di pelataran luar sekte penerangan bulan. Selain itu, dia berada di puncak Paramount Mortal Shading Stage dan juga pembangkit tenaga listrik terkemuka di 9 aliansi sekte. Ini karena dia adalah salah satu dari sedikit orang dari sekte penerangan bulan yang berada di peringkat bumi. Peringkat bumi adalah daftar peringkat penggarap bela diri dan Dao yang paling menonjol di tahap penumpahan fana di 9 aliansi sekte. Mereka yang diberi peringkat di sana adalah pembangkit tenaga listrik Mortal Shading Stage yang luar biasa. Bahkan yang terlemah di antara mereka memiliki kekuatan yang setara dengan marsial dan penggarap Dao di tahap awal Sein Rudiment. Yang terkuat bahkan bisa mengalahkan kultivator marsial dan Dao di tahap awal Sein Rudiment. Pemuda berpakaian hijau itu bernama Feng Fan. Selain peringkat kelima di pelataran luar sekte penerangan bulan, dia juga peringkat ke-99 di peringkat bumi, ada total 100 orang di peringkat bumi. Meskipun Feng Fan berada di bagian bawah peringkat bumi, orang tidak boleh melupakan apa itu peringkat bumi. Itu adalah peringkat dari semua pembangkit tenaga listrik Mortal Shading Stage yang luar biasa di 9 aliansi sekte. Tidak diragukan lagi merupakan kehormatan besar untuk masuk peringkat. Ada banyak penggarap bela diri dan Dao di 9 aliansi sekte yang menyesal tidak bisa memasuki peringkat bumi ketika mereka menerobos ke tahap awal Sein Rudiment. Feng Fan memiliki penampilan biasa dengan tubuh sedang. Dia tidak akan menonjol di tengah keramaian sama sekali. Saat ini, dia telah tiba di depan halaman independen. Detik berikutnya, di bawah pengawasan yang lain, sebuah kertas tipis muncul ketika dia mengangkat tangannya. Desir, ketika dia mengangkat tangannya, kertas tipis itu terbang keluar dan terjepit di celah antara pintu dan kusen pintu. Itu berkibar untuk sementara waktu sebelum akhirnya berhenti. Itu undangan duel. Banyak murid pelataran luar tidak bisa menahan nafas ketika mereka melihat ini. Aku tidak percaya bahkan kakak senior Feng Fan tidak bisa menahannya dan mencoba untuk menantang kakak senior Duan Lingtian. Penampilan kakak senior Duan Lingtian terlalu menakjubkan. Tidak hanya dia sendirian mengalahkan kakak senior Cheng Zi, tetapi dia bahkan berhasil mengalahkan kakak senior Lin Fu hanya dalam 2 langkah. Banyak dari saudara kita mengatakan kekuatannya cukup baginya untuk masuk 10 besar di pelataran luar. Bahkan jika dia masuk 10 besar, dia masih tidak akan cocok dengan kakak senior Feng Fan, kan? Tentu saja, tidak mungkin. Kakak senior Feng Fan adalah pembangkit tenaga listrik terkemuka di peringkat bumi. Dia salah satu penggarap bela diri terbaik di tahap penumpahan fana di 9 aliansi sekte. Petik 2. 6 bulan yang lalu, kakak senior Feng Fan bertarung dengan kakak senior di tahap awal Sein Rudiment dari pelataran dalam. Pertandingan berakhir imbang.
Dalam beberapa hal, kekuatannya telah melampaui kekuatan mereka yang berada di puncak Paramount Mortal Shading Stage. Kakak senior Duan Lingtian dapat mengalahkan musuhnya, tetapi kakak senior Feng Fan juga bisa. Karena alasan ini, saya memilih kakak senior Feng Fan kali ini. Petik 2. Sekelompok murid pelataran luar berdiskusi dengan panik. Sebagian besar dari mereka yakin bahwa Feng Fan akan menang sementara sejumlah kecil sedikit berharap Duan Lingtian akan menang. Ini bukan karena kepercayaan mereka pada kekuatan Duan Lingtian. Sebaliknya, itu karena dua penampilannya sebelumnya. Menurut mereka, Duan Lingtian adalah seseorang yang hebat dalam menciptakan keajaiban. Seorang murid pelataran luar datang dari jauh. Setelah mendengar diskusi kelompok murid pelataran luar ini, dia menimpali dengan sedih. Kalian sudah membicarakannya. Saya melihat kakak senior Feng Fan pergi mencari Penatua Huang, dan saya pikir saya adalah satu-satunya yang tahu bahwa dia akan mengeluarkan undangan duel. Cek, kakak senior Feng Fan telah mengeluarkan undangan duel. Kami bahkan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Banyak orang memandangnya dengan jijik. Tunggu sebentar, kamu bilang kamu melihat kakak senior Feng Fan mencari Penatua Huang. Apakah Anda yakin dia mencari Penatua Huang untuk meletakkan cap jempolnya di undangan duel? Seorang murid pelataran luar berkata dengan sungguh-sungguh pada saat ini. Murid pelataran luar ini ada di sini sejak awal. Tentu saja, murid pelataran luar mengangguk dan berkata dengan percaya diri, saya secara pribadi melihat Penatua Huang meletakkan sidik jarinya pada undangan duel di tangan kakak senior Feng Fan. Aku pasti tidak salah. Tapi, ketika saya melewati tempat Penatua Qiu sebelumnya, saya melihat kakak senior Feng Fan pergi mencarinya juga. Selain itu, dia juga memintanya untuk menempatkan sidik jari pada undangan duel, kata murid pelataran luar lainnya dengan cemberut. Apa kamu yakin? Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Jangan bilang kakak senior Feng Fan akan mengeluarkan dua undangan duel. Yah, jika dia ingin mengeluarkan dua undangan duel, tidak perlu dia mencari dua tetua yang berbeda kan. Kedua undangan duel bisa memiliki sidik jari yang sama. Saat diskusi mereka sampai di sini, tiba-tiba terhenti tanpa peringatan. B. Mungkinkah, undangan duel yang dikeluarkan kakak senior Feng Fan adalah? Segera setelah itu, sekelompok murid pelataran luar saling menatap, bingung. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain saat mereka semua sampai pada suatu kesimpulan. Undangan duel kematian, bab 1442, pengadilan luar yang ramai. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Di pelataran luar sekte penerangan bulan, undangan duel biasa hanya memerlukan sidik jari dari satu penatua atau dua diaken pelataran luar sebelum dianggap sah. Hanya undangan duel kematian yang membutuhkan sidik jari dari dua tetua pengadilan luar agar valid. Menilai dari bagaimana Feng Fan pergi mencari dua tetua pengadilan luar untuk sidik jari mereka pada undangan duel, orang dapat dengan mudah mengetahui jenis undangan duel itu. Tidak diragukan lagi itu adalah undangan duel maut. Saya belum pernah mendengar tentang kakak senior Feng Fan dan Duan Lingtian menjadi musuh bebuyutan, bukankah undangan duel maut ini agak terlalu mendadak? Mungkin ada permusuhan di antara mereka yang tidak kita sadari. Kalau tidak, mengapa kakak senior Feng Fan mengeluarkan undangan duel maut kepada orang asing yang baru saja memasuki sekte itu? Kamu pasti benar. Segera setelah itu, berita tentang Feng Fan yang mengeluarkan undangan duel kematian untuk Duan Lingtian menyebar di pelataran luar, menyebabkan kegemparan. Apakah itu Feng Fan atau Duan Lingtian? Keduanya terkenal di pelataran luar sekte penerangan bulan. Namun, yang pertama adalah senior di pelataran luar sekte penerangan bulan. Yang terakhir, di sisi lain, baru saja memasuki sekte penerangan bulan sedikit lebih dari sebulan yang lalu dan menjadi terkenal setelah dua pertempuran. Meskipun Duan Lingtian telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa dalam dua duel sebelumnya, kebanyakan orang berada di pihak Feng Fan. Mereka merasa bahwa Duan Lingtian tidak bisa dibandingkan dengan Feng Fan sama sekali. Ini bukan karena Feng Fan berada di peringkat kelima di pelataran luar sekte penerangan bulan, tetapi sebagian besar karena dia adalah pembangkit tenaga listrik yang berperingkat di peringkat bumi. Pengaruh peringkat bumi terlalu kuat. Terlepas dari 9 sekte besar, 9 sekte aliansi juga termasuk pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya tanpa sekte atau dari kekuatan lain. Di antara orang-orang ini, ada banyak pembangkit tenaga listrik yang berada di puncak tahap penumpahan fana Paramount. Namun, di seluruh aliansi,
hanya 100 pembangkit tenaga listrik di puncak Paramount Mortal Shading Stage yang memenuhi syarat untuk memasuki Earth Ranking. 100 orang ini semuanya memiliki kemampuan untuk bertarung dengan seseorang di level yang lebih tinggi. Mereka yang berada di puncak peringkat ini bahkan bisa mengalahkan lawan dengan level yang lebih tinggi. Tidak mudah untuk bertarung dengan seseorang di level yang lebih tinggi. Meskipun puncak tahap penumpahan fana Paramount hanya selangkah lagi dari tahap awal Saint Rudiment, jarak antara keduanya sama berbedanya dengan surga dan bumi. Setelah seseorang menembus ke tahap awal Saint Rudiment, jumlah Venasein di dalam tubuh pembangkit tenaga tahap Saint Rudiment awal akan tumbuh bahkan jika mereka belum memiliki teknik khusus. Laut Qi, di sisi lain, akan tumbuh seukuran tempayan kecil yang mengandung energi sejati. Karena alasan ini, hampir semua dari mereka yang berhasil mencapai peringkat berada di puncak sebenarnya dari tahap penumpahan fana. Justru karena inilah kebanyakan orang merasa Feng Fan akan menang ketika dia dan Duan Lingtian bertarung. Duan Lingtian baru saja naik ke puncak sebulan yang lalu. Tidak mungkin dia bisa membandingkan dengan Feng Fan dalam hal yayasan mereka. Aku ingin tahu apakah Duan Lingtian akan menerima undangan duel maut yang dikeluarkan oleh kakak senior Feng Fan. Banyak murid pelataran luar skeptis. Meskipun Duan Lingtian telah menunjukkan kekuatannya 2 kali sebelumnya, kedua duel itu adalah pertempuran biasa tanpa risiko sama sekali terhadap hidupnya. Namun, kali ini, Feng Fan, pembangkit tenaga listrik dari peringkat bumi, benar-benar mengeluarkan undangan duel maut kepada Duan Lingtian. Dengan ancaman kematian yang membayanginya, tidak pasti pilihan seperti apa yang akan dia buat. Tidak apa-apa bahkan jika pihak lain menolak untuk menerima undangan duel maut, namun, dia harus diberi pelajaran oleh orang yang mengeluarkan undangan itu. Saya pikir sangat mungkin Duan Lingtian akan menolak undangan duel kematian kakak Feng Fan. Aku pikir juga begitu. Di pelataran luar, banyak orang merasa sangat tidak mungkin Duan Lingtian menerima undangan duel kematian Feng Fan. Tentu, ini hanya spekulasi mereka. Di sisi lain, lebih banyak orang menantikan untuk melihat ekspresi dan pilihan seperti apa yang akan dibuat Duan Lingtian ketika dia melihat undangan duel maut. Apakah dia akan menerimanya, atau dia akan mengabaikannya? Karena itu, banyak murid pelataran luar berdiri di luar halaman independen tempat Duan Lingtian tinggal, menunggunya keluar. Mereka tidak sabar untuk mendapatkan jawaban mereka. Di pelataran luar, di dalam sebuah rumah kayu kecil di distrik rumah kayu, 2 orang berdesakan di dalamnya. Salah satu pemuda yang kokoh membentak dengan keras, Feng Fan sialan itu. Dia pasti orangnya Liu Huan. Pria ini tidak lain adalah Xiong Hu yang berasal dari perkebunan gubernur kota-kota bukit-bukit seperti Duan Lingtian. Saat ini, baik Xiong Hu dan Ling Yun telah menemukan Feng Fan, yang menduduki peringkat kelima di sekte luar sekte penerangan bulan dan ke-99 di peringkat bumi, telah mengeluarkan undangan duel maut kepada Duan Lingtian. Ini undangan duel maut. Terlebih lagi, itu dikeluarkan oleh pembangkit tenaga listrik peringkat bumi. Sepertinya anak buah Liu Huan benar-benar berniat untuk membunuh kakak senior Duan, gumam Ling Yun saat matanya berkilat dingin. Baik Ling Yun maupun Xiong Hu yakin Feng Fan adalah orangnya Liu Huan. Jika dia bukan anak buah Liu Huan, mengapa dia mengeluarkan undangan duel ke Duan Lingtian? Mereka tahu asal-usul Duan Lingtian dengan sangat baik. Dia datang dari benua fana yang jauh dan hampir tidak mengenal siapapun di tanah suci Dao Martial. Bagaimana dia bisa bermusuhan dengan siapapun di sini? Jika ada seseorang yang ingin membunuh Duan Lingtian, itu adalah penggarap iblis Yemen yang telah memasuki sekte penerangan bulan bersama mereka. Namun, orang yang mengeluarkan undangan duel kematian untuk Duan Lingtian bukanlah Yemen. Selain itu, mereka sengaja lebih memperhatikan Yemen selama periode waktu ini, dan mereka tidak melihat hubungan apapun antara Yemen dan Feng Fan. Mereka yakin alasan Feng Fan mengeluarkan undangan duel maut kepada Duan Lingtian tidak ada hubungannya dengan Yemen. Setelah merenung sebentar, hanya ada satu kemungkinan. Feng Fan adalah tetua pelataran dalam itu, anak buah Liu Huan. Hanya anak buah Liu Huan yang ingin membunuh mereka semua yang berasal dari perkebunan kota bukit-bukit milik gubernur kota. Tidak, kita harus memperingatkan Duan Lingtian. Xiong Hu mengatupkan giginya. Ini bukan hari pertama kamu bertemu kakak senior Duan. Apakah Anda pikir dia seseorang yang akan bertindak impulsif? Ling Yun menimpali dengan acuh tak acuh. Tepat sekali, kakak senior Duan jauh lebih pintar daripada saya. Xiong Hu terkekeh saat kekhawatiran di hatinya berkurang.
Saya percaya kakak senior Duan tahu bagaimana menangani masalah ini, apakah dia menerima atau menolak undangan duel maut, dia akan tahu tindakan terbaik apa yang harus diambil. Ling Yun memiliki keyakinan pada Duan Lingtian. Saat ini, saya hanya ingin meningkatkan kultivasi saya secepat mungkin, saya khawatir anak buah Liu Huan akan segera mengalihkan target mereka kepada kami. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku juga mulai merasakan bahaya yang akan datang, aku akan kembali berkultivasi sekarang, jawab Xiong Hu sebelum dia segera meninggalkan rumah kayu Ling Yun. Keduanya tidak lagi direpotkan dengan keributan di luar. Pikiran mereka sepenuhnya terfokus pada kultivasi sekarang. Mereka percaya Duan Lingtian akan tahu bagaimana menangani masalah ini. Di distrik rumah batu di pelataran luar. Di dalam rumah batu yang jauh lebih besar dari rumah kayu, Yemen bergumam sambil tersenyum ganas di wajahnya. Feng Fan dari peringkat bumi telah mengeluarkan undangan duel maut untuk Duan Lingtian. Duan Lingtian, oh, Duan Lingtian, kamu benar-benar memiliki banyak musuh, mungkin, kamu akan mati bahkan sebelum aku bergerak. Jika seseorang ada di sini, mereka akan dapat melihat ketidakpuasan di kedalaman mata Yemen jika mereka melihat lebih dekat. Dia tidak puas karena Duan Lingtian lebih kuat darinya. Karena obsesinya yang disebabkan oleh Duan Lingtian, dia telah jatuh ke dalam iblis Dao. Sejak saat itu, basis kultivasinya mengalami kemajuan pesat. Awalnya, dia mengira kekuatannya telah melampaui Duan Lingtian. Namun, tidak terlintas dalam pikirannya bahwa ketika dia bertemu Duan Lingtian lagi di Sekte Penerangan Bulan, dia bahkan lebih kuat darinya. Dia tahu dari hasil pertempuran Duan Lingtian ketika dia mengalahkan dua murid pelataran luar yang menduduki peringkat 100 teratas di pelataran luar. Duan Lingtian, aku harap kamu akan lolos dari kematian kali ini, hidupmu adalah milikku, Yemen. Aura iblis yang mengerikan mulai keluar dari tubuhnya. Ketika dia berbicara, suaranya sangat dingin. Sudah lebih dari sebulan sejak saya memasuki pelataran luar Sekte Penerangan Bulan, hari ini, saatnya bagi saya, Yemen, untuk mengambil tempat saya di pusat perhatian, gumam Yemen dengan percaya diri saat dia meninggalkan rumah batu, distrik, langsung menuju halaman independen. Dia pergi mencari murid pelataran luar yang berada di peringkat ke-90 di pelataran luar. Sebelum murid luar lainnya menyadari apa yang terjadi, dia sudah mengunci targetnya. Ingat, aku dipanggil Yemen. Setelah melirik acuh tak acuh pada murid pelataran luar yang telah dia kalahkan, dia berjalan ke halaman independen yang baru saja dia ambil alih. Ini milikku, Yemen, mulai sekarang. Meskipun murid pelataran luar yang dikalahkan sangat marah, tidak ada yang bisa dia lakukan. Siapa yang memintanya menjadi begitu lemah? Seketika, berita tentang murid pelataran luar lainnya yang baru saja memasuki sekte memasuki 100 teratas menyebar di pelataran luar. Nama murid pelataran luar itu adalah Yemen. Lebih penting lagi, dia adalah seorang penggarap iblis. Aku tidak percaya bahwa murid pelataran luar yang direkrut sekte kali ini sangat luar biasa. Pertama, ada Duan Lingtian, dan sekarang, ada Yemen. Petik 2. Dia seorang penggarap iblis sehingga kecepatan kultivasinya secara alami lebih cepat daripada yang lain. Bagaimana dia layak dibandingkan dengan Duan Lingtian? Petik 2. Tepat sekali, Duan Lingtian bukan seorang penggarap iblis. Dia tidak menggunakan cara yang bengkok. Banyak murid pelataran luar cukup muak dengan penggarap iblis. Menurut mereka, orang-orang ini oportunis dan tidak jujur, hanya berpikir untuk mengambil jalan pintas. Namun, ini tidak mencegah ketenaran Yemen menyebar di pelataran luar. Segera setelah itu, banyak tetua pelataran luar, termasuk Dong Chong, datang mengetuk pintu Yemen, mencoba menjadikan Yemen sebagai murid. Ini membuat banyak murid pelataran luar terpaku. Yemen ini benar-benar menciptakan keributan besar. Bahkan para tetua pelataran luar terkejut dan ingin membawanya sebagai murid. Mereka mengira Yemen akan menerima salah satu tetua sebagai tuannya sehingga dia dapat mengandalkan kekuatannya untuk berkeliaran dengan bebas di pelataran luar. Namun, sesuatu terjadi dan mengejutkan mereka. Saya tidak berencana untuk tinggal di sini lama jadi saya tidak punya niat untuk menerima master untuk saat ini, kata Yemen dingin untuk semua tetua pengadilan luar. Secara alami, ada beberapa kalimat yang dia simpan di dalam hatinya dan tidak diucapkan dengan keras. Apakah kamu pikir kalian semua, para tetua pengadilan luar, layak menjadi tuanku? Aku akan memberikannya paling lama 3 tahun sebelum aku bisa menginjak kalian semua. Ini adalah pikiran nyata Yemen.
Itu percaya diri dan sombong. Bab 1443, keluar dari kultivasi pintu tertutup. Tantangan diterima. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Di distrik rumah batu pelataran luar, ekspresi Xiao Zui menjadi gelap setelah dia mendengar berita tentang Yemen. Sial, selain Duan Lingtian yang aneh itu, ada orang lain yang lebih kuat dariku di distrik ini yang dikendalikan oleh Sekte Penerangan Bulan. Ketika dia masih di kota Luojiang, dia setidaknya adalah pembangkit tenaga muda terkuat di daerah pinggiran, namun, dia telah mengalami kemunduran terus-menerus saat dia tiba di Sekte Penerangan Bulan. Pertama, Duan Lingtian telah mengalahkannya sebelum ujian masuk Sekte Penerangan Bulan dimulai, menyebabkan dia merasa tidak senang. Setelah dia memasuki Sekte Penerangan Bulan, ketidaksenangan di hatinya menghilang seketika ketika dia menyadari bahwa kekuatan Duan Lingtian telah jauh melampaui imajinasinya. Apa lelucon? Ketika Duan Lingtian pertama kali memasuki Sekte Penerangan Bulan, dia telah mengalahkan dua orang terkenal di pelataran luar satu demi satu. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dia bandingkan. Dia tidak menyesal dikalahkan oleh orang seperti itu. Namun, Yemen ini tiba-tiba muncul entah dari mana dan secara tidak langsung menekannya. Ini menimbulkan perasaan tidak puas di hatinya yang lebih kuat dari sebelumnya. Tunggu sampai aku menerobos ke Saint Rudiment Stage dan menjadi murid pelataran dalam. Saya akan dapat meminta untuk melihat Penatua Liu Huan kemudian, saya percaya dia akan menjaga saya demi tuan saya. Xiao Zui mendengus. Pada saat itu, kamu, Yemen, akan berada di bawah sepatuku. Adapun Duan Lingtian, tidak pasti apakah dia bahkan bisa masuk ke pelataran dalam hidup-hidup. Petik 2. Saat Xiao Zui memikirkan Duan Lingtian, senyum dingin muncul di wajahnya meskipun dia masih merasa takut di hatinya. Seseorang telah mengeluarkan undangan duel maut kepada Duan Lingtian. Ketika dia mengetahui tentang masalah ini, hal pertama yang muncul di benaknya adalah anak buah Penatua Liu Huan akhirnya bergerak. Xiao Zui adalah murid Luo Yi, gubernur kota-kota Luojiang, dan Luo Yi adalah pengikut Liu Huan ketika dia masih menjadi murid pelataran dalam. Karena alasan ini, Xiao Zui tahu tentang permusuhan antara Liu Huan dan Fang Hui, gubernur kota Mount Hill City. Duan Lingtian, Anda benar-benar tidak tahu bagaimana membedakan keju dari kapur, beraninya Anda menolak tawaran Penatua Liu Huan. Xiao Zui mencibir. Dia mengatakan kata-kata seperti itu karena dia merasa bahwa Penatua Liu Huan pasti ingin mengambil Duan Lingtian sebagai murid tetapi telah ditolak. Karena alasan ini, dia pasti mencoba mengganggu rencana Duan Lingtian. Dia tidak tahu bahwa dari awal sampai akhir, Liu Huan tidak mendengar apapun tentang Duan Lingtian sama sekali. Bahkan, dia sama sekali tidak menyadari keberadaannya. Liu Huan tidak meninggalkan mansionnya dan fokus melatih Suki, murid yang disukainya, di mansion. Adapun murid langsungnya yang lain, Zhou Qi, dia sepertinya telah melupakan semua tentang dia. Di tengah malam, di dalam rumah halaman independen, dua pemuda berdiri di seberang satu sama lain. Kakak Qi, bahkan jika Duan Lingtian tidak menerima undangan duel kematianku, aku akan tetap melumpuhkannya. Tuanku pasti akan bisa membuatku aman dari konsekuensinya. Feng Fan tersenyum ketika dia melihat Zhou Qi. Jika dia berani menerima undangan duel kematianku, ya, hari dia menerima undangan itu juga akan menjadi hari kematiannya. Saudara muda Fan, saya merasa berterima kasih kepada Anda. Zhou Qi mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan menangkupkan kedua tangannya di depan dadanya. Meskipun Feng Fan adalah murid pelataran luar, Zhou Qi tidak memandang rendah dia sama sekali. Itu bukan hanya karena dia adalah pembangkit tenaga listrik yang berperingkat di Earth Ranking, tetapi itu sebagian besar karena Master Feng Fan juga seorang tetua pelataran dalam di Sekte Moon Illumination. Faktanya, posisi Master Feng Fan bahkan lebih tinggi dari tuannya sendiri, Liu Huan, di pelataran dalam. Bahkan tuannya, Liu Huan, harus memanggilnya sebagai kakak senior ketika mereka bertemu. Secara alami, tidak banyak orang di Sekte Penerangan Bulan yang tahu bahwa Feng Fan memiliki sesepuh pelataran dalam sebagai master. Faktanya, tidak ada seorang pun di pelataran luar yang tahu tentang ini sama sekali. Bahkan para sesepuh dan diaken pelataran luar tidak tahu ada sesepuh pelataran dalam yang sangat dihormati yang mendukung Feng Fan. Jika mereka mengetahui hal ini, mereka akan mengerti mengapa Feng Fan menolak menjadi murid mereka. Apa lelucon? Dia sudah memiliki sesepuh pelataran dalam yang sangat dihormati di sekte sebagai tuannya.
Bagaimana mungkin dia menyukai para tetua pelataran luar, apalagi di agen pelataran luar yang posisinya hanya sedikit lebih tinggi dari murid pelataran dalam biasa. Adapun alasan Tuan Feng Fan tidak mengungkapkan identitas Feng Fan kepada publik, itu untuk melatihnya. Kakak senior Qi, apakah Anda perlu berterima kasih kepada saya? Ketika saya berlatih di luar sebelumnya, saya akan mati jika Anda tidak membantu saya. Aku berhutang budi padamu karena telah menyelamatkan hidupku. Ini hanya masalah kecil, dan saya hanya perlu mengangkat satu jari. Itu tidak layak disebut sama sekali. Feng Fan menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Setelah mendengar kata-kata Feng Fan, senyum palsu muncul di wajah Zhou Qi. Tidak peduli apa, aku harus membelikanmu minuman setelah masalah ini diselesaikan. Haha, aku akan menunggu undanganmu kalau begitu. Feng Fan tertawa keras. Setelah mengobrol sebentar, Zhou Qi akhirnya mengucapkan selamat tinggal pada Feng Fan dan pergi. Di bawah penutup malam, dia diam-diam meninggalkan pelataran luar dan kembali ke tuannya, rumah besar Liu Huan di pelataran dalam. Saya tidak percaya rencana spontan saya terakhir kali akan berguna pada saat kritis, bahwa Fang Fan masih merasa berhutang budi kepada saya sampai sekarang. Ketika Zhou Qi kembali ke halaman kecilnya sendiri, ekspresi sombong terlihat di wajahnya. Pada saat itu, dia melihat Feng Fan berlatih di luar dan dengan sengaja memancing seekor binatang buas untuk menyerang Feng Fan. Ketika hidupnya tergantung pada seutas benang, Zhou Qi membunuh binatang buas itu dan menyelamatkannya. Karena alasan ini, Feng Fan merasa berhutang budi padanya dan menganggapnya sebagai penyelamat hidupnya. Sampai sekarang, Feng Fan tetap tidak menyadari fakta bahwa Zhou Qi adalah orang yang dengan sengaja memikat binatang buas itu kepadanya. Sekarang Feng Fan akan bergerak, Duan Lingtian ini pasti akan lumpuh bahkan jika dia tidak mati. Pada saat itu, bahkan jika Tuan tahu tentang dia akan marah dan menghukum saya paling banyak. Namun, Duan Lingtian tidak akan pernah menjadi murid master dan duduk di kepalaku. Menurut pendapat Zhou Qi, perdagangan ini sepadan. Namun, Zhou Qi tampaknya menganggap Duan Lingtian pasti akan setuju untuk menjadi murid langsung penatua Liu Huan jika dia diminta. Tidak terlintas dalam pikirannya bahwa Duan Lingtian mungkin menolak tuannya karena dia hanya berpikir dari sudut pandangnya sendiri. Dia tidak akan menolaknya jika dia adalah Duan Lingtian. Terlebih lagi, jika pemimpin sekte-sekte penerangan bulan ingin mengambilnya sebagai murid, dia pasti akan mengkhianati tuannya tanpa ragu-ragu dan pergi ke pemimpin sekte-sekte penerangan bulan. Baginya, siapapun yang paling menguntungkannya akan menjadi bosnya. Waktu terus berlalu dengan tenang. Ketika Duan Lingtian yang cerah dan puas membuka pintu dan berjalan keluar, 2 bulan telah berlalu sejak dia memasuki sekte penerangan bulan. Hah, undangan duel lagi. Ketika Duan Lingtian membuka pintu kamar, dia mendengar suara samar. Dia dengan santai mengulurkan tangan dan meraih kertas khusus yang jatuh ke tanah. Lihat, kakak senior Duan Lingtian akhirnya keluar dari kultivasi tertutupnya. Dia akhirnya keluar dari kultivasinya. Saya sudah menunggu di sini selama 20 hari. Tes, kamu hanya menunggu selama 20 hari. Saya sudah menunggu selama 22 hari, oke. Petik 2. Jadi bagaimana jika Anda menunggu selama 22 hari? Aku sudah menunggu di sini sejak kakak senior Feng Fan mengeluarkan undangan duel. Duan Lingtian hanya membaca sekilas kertas khusus di tangannya untuk memastikan bahwa itu adalah undangan duel. Sebelum dia sempat membacanya dengan benar, dia mendengar keributan di luar. Sepertinya Saint Fans yang baru dibuka terhubung ke telinga, pendengaranku sepertinya beberapa kali lebih baik dari sebelumnya. Mereka sangat jauh, tapi saya masih bisa mendengar diskusi mereka dari sini. Mata Duan Lingtian langsung cerah. Senyum gembira kecil segera muncul di wajahnya. Oh, namun, senyum di sudut mulut Duan Lingtian membeku segera setelah itu. Tidak hanya itu, dia bahkan mengerutkan alisnya. Ini karena dia mendengar murid-murid pelataran luar menyebutkan kata-kata, undangan duel kematian, melalui pendengarannya yang luar biasa. Sepertinya mereka sedang membicarakan tentang undangan duel di tangannya. Undangan duel maut. Ketika Duan Lingtian membuka undangan duel lagi, dia akhirnya menyadari bahwa itu adalah undangan duel maut. Ada 3 sidik jari di atasnya. Feng Fan. Ketika dia melihat nama orang yang telah mengeluarkan undangan duel kematian, kerutannya semakin dalam. Apakah dia orangnya Liu Huan? Duan Lingtian akhirnya mengetahui tentang masalah ini melalui diskusi sekelompok murid pelataran luar yang berdiri di luar.
Feng Fan adalah murid pelataran luar yang menduduki peringkat kelima di pelataran luar. Dia bahkan berada di peringkat ke-99 di peringkat bumi. Dalam hal kekuatan, dia sebanding dengan seseorang di tahap awal Saint Rudiment. Duan Lingtian akhirnya mendapatkan beberapa informasi tentang orang yang memberinya tantangan. Aku tidak percaya ada orang seperti itu di antara anak buah Liu Huan. Duan Lingtian menyeringai saat matanya bersinar dingin. Detik berikutnya, dia berjalan keluar dari halaman independen dan mengungkapkan dirinya kepada sekelompok murid pelataran luar. Mata semua orang tertuju padanya. Di bawah pengawasan yang lain, Duan Lingtian mengambil undangan duel maut. Kakak senior Duan Lingtian mencoba merobek undangan duel. Seperti yang saya harapkan, kakak senior Duan Lingtian tidak berani menerima undangan. Lagi pula itu adalah undangan duel maut. Apakah Anda berani menerimanya jika itu Anda? Selain itu, dengan usia kakak senior Duan Lingtian, tentu saja, dia tidak akan berani mencari masalah dengan seseorang di peringkat bumi seperti kakak senior Feng Fan. Banyak murid pelataran luar saling berbisik. Mereka semua mengira Duan Lingtian akan merobek dan menolak undangan duel maut yang diberikan Feng Fan kepadanya. Karena vena suci baru yang telah dia buka yang terhubung ke telinganya, Duan Lingtian dapat mendengar bisikan dari kelompok murid pelataran luar di luar meskipun dia belum mengembangkan pendengarannya ke tahap clairaudience. Menolak. Duan Lingtian mendengus dalam hatinya. Mungkin dia akan menolaknya jika ini terjadi sebulan yang lalu. Namun, saat ini, detik berikutnya, murid pelataran luar yang berbisik satu sama lain tercengang ketika mereka melihat tindakan Duan Lingtian. Mereka tercengang ketika melihat Duan Lingtian meletakkan sidik jarinya di undangan duel maut alih-alih merobeknya. Gerakannya semulus air yang mengalir. Undangan duel maut itu sah sekarang karena memiliki sidik jari penantang, orang yang ditantang, dan dua tetua pelataran luar. Bab 1444, Peluang Taruhan 1 hingga 10. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Kakak senior Duan Lingtian menerima undangan duel maut yang dikeluarkan oleh kakak senior Feng Fan. Aku tidak salah lihat kan? Tidak, kamu tidak melakukannya. Aku melihatnya juga. Dia benar-benar menerima undangan duel maut. Apakah dia benar-benar percaya diri atau dia mencari kematian? Sulit untuk mengatakannya, tetapi, dia sepertinya bukan orang yang mencari kematian. Mungkin, dia tidak tahu tentang latar belakang kakak senior Feng Fan. Sekelompok murid pelataran luar di kejauhan menjadi gempar ketika mereka melihat Duan Lingtian menempatkan sidik jarinya pada undangan duel maut. Petunjuk ketidakpercayaan dan keterkejutan bisa dilihat di mata mereka. Jelas ini di luar ekspektasi mereka. Ketika Duan Lingtian melangkah pergi dan menghilang di depan mata sekelompok murid pelataran luar, mereka akhirnya tersentak kembali ke dunia nyata. Masalah Duan Lingtian menerima undangan duel maut yang dikeluarkan oleh Feng Fan mengejutkan seluruh pelataran luar sekte penerangan bulan seperti topan. Terlepas dari apakah itu para tetua atau murid pelataran luar, mereka semua menjadi gempar. Hasil ini di luar ekspektasi mereka. Dia menerima undangan duel kematianku. Ketika Feng Fan menerima berita itu, dia tertegun sejenak. Tidak terlintas dalam pikirannya bahwa Duan Lingtian akan menerima undangan duel maut. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Feng Fan mendengus. 3 hari kemudian, ayo bertarung sampai akhir di lapangan latihan. Kata Feng Fan. Setengah jam bahkan tidak berlalu ketika kata-katanya menyebar ke seluruh pelataran luar. Aku senang menemanimu. Tanggapan Duan Lingtian terhadap kata-katanya sederhana. Duan Lingtian menanggapi Feng Fan dan pergi ke area distribusi Sein Stone di pelataran luar untuk menerima Sein Stone-nya. Dia telah menerima Sein Stone senilai 2 bulan sejak dia memasuki Sekte Penerangan Bulan. Batu suci yang diterima oleh murid pelataran luar dari Sekte Penerangan Bulan dapat diakumulasikan. Itu berbeda dari Kamnaga Laten di perkebunan gubernur kota di kota Bukit Maun. 100 murid pelataran luar yang tinggal di halaman independen menerima 100 Sein Stone kelas 7 dan 1000 Sein Stone kelas 8 setiap bulan. Ini setara dengan 2000 Sein Stone kelas 8. Duan Lingtian telah menerima 200 Sein Stone kelas 7 dan 2000 Sein Stone kelas 8. Saat ini, selain dari Sein Stone kelas 5 dan 4 yang diberikan Suenai sebelumnya, dia memiliki total 12.000 Sein Stone kelas 7 dan 10.000 Sein Stone kelas 8. 10.000 Sein Stone kelas 7 diberikan kepadanya oleh Fang Hui, gubernur kota Mount Hill City dan juga gurunya. Adapun Sein Stone kelas 8,
dia telah mendapatkannya ketika dia berada di Laten Dragon Camp. Sekarang setelah dia menjadi murid Fang Hui, dia bisa kembali ke Laten Dragon Camp untuk menerima Saint Stone kelas 8 bulanannya. Tentu saja, Saint Stone kelas 8 yang akan dia terima tidak akan sekecil ini. Saint Stone kelas 8 yang tersisa telah diberikan kepada gadis kecil CC ketika dia masih di Mount Hill City. Dia telah memberitahunya untuk memberitahu Hong Yu, yang telah diakui sebagai saudara, tentang masalah ini di masa depan. Alasan dia melakukan ini adalah karena kekeras-kepalaan Hong Yu. Setelah dia mengambil Saint Stone sekali, dia tidak mau menerimanya lagi setelah itu. Duel maut akan berlangsung 3 hari dari sekarang. Aku ingin tahu apakah ada yang akan memulai permainan taruhan di pelataran luar selama 3 hari ini, pikir Duan Lingtian dalam hati. Segera setelah itu, Duan Lingtian menyadari bahwa memang ada seseorang yang telah memulai permainan taruhan. Terlebih lagi, orang yang memulai permainan taruhan bukanlah murid pelataran luar melainkan diaken pelataran luar. Nama diaken pelataran luar adalah Deng Wei. Duan Lingtian tercengang saat melihat Deng Wei. Dia mengenali diaken pengadilan luar ini. Dia tidak lain adalah salah satu dari 2 diaken pelataran luar yang mengikuti di belakang tetua Dongcong pelataran luar selama ujian masuk Sekte Penerangan bulan 2 bulan lalu. Permainan taruhan yang dimulai Deng Wei sungguh menggelikan. Mereka yang bertaruh Duan Lingtian akan muncul sebagai pemenang diberi taruhan ganjil 1/5 sementara mereka yang bertaruh Feng Fan akan menang diberi taruhan ganjil 100/1. Dengan kata lain, jika mereka yang bertaruh Duan Lingtian akan menang bertaruh 1 Saint Stone kelas 7, mereka akan memenangkan 5 Saint Stone kelas 7 jika dia menang. Di sisi lain, jika mereka yang bertaruh Feng Fan akan menang bertaruh 100 Saint Stone kelas 7, mereka hanya akan memenangkan 1 Saint Stone kelas 7 jika dia menang. Bukankah peluang taruhannya sedikit konyol? Kami tidak akan menghasilkan banyak jika kami bertaruh pada kakak senior Feng Fan. Petik 2. Ini normal. Siapa kakak senior Feng Fan? Dia adalah pembangkit tenaga listrik di peringkat bumi. Menurut pendapat saya, kakak senior Feng Fan dijamin akan memenangkan duel maut. Karena alasan ini, saya akan bertaruh 300 Saint Stone kelas 7 yang akan dimenangkan oleh kakak senior Feng Fan. Petik 2. Saya juga bertaruh 500 Saint Stone kelas 7 pada kakak senior Feng Fan, jangan meremehkan jumlah Saint Stone yang sedikit. Selama kakak senior Feng Fan menang, saya akan bisa mendapatkan tambahan 5 batu suci kelas 7 di atas modal saya. Tidak ada ketegangan sama sekali dalam pertempuran ini. Saya juga bertaruh kakak senior Feng Fan akan menang. Petik 2. Sekelompok murid pelataran luar pergi untuk memasang taruhan mereka dengan Deng Wei. Mereka semua bertaruh bahwa Feng Fan akan menang. Meskipun taruhan ganjil adalah 100/1, itu seperti yang dikatakan murid pelataran luar, jangan meremehkan sejumlah kecil Saint Stone. Deng Wei awalnya tetap bergeming ketika dia melihat bagaimana semua orang di pelataran luar bertaruh Feng Fan akan menang. Namun, wajahnya mulai berubah serius seiring berjalannya waktu. Mirip dengan murid pelataran luar, dia yakin Feng Fan akan memenangkan duel yang akan terjadi dalam waktu 3 hari. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan menetapkan peluang taruhan menjadi 1/5 untuk Duan Lingtian, banyak murid pengadilan luar akan mengambil risiko dan mencoba keberuntungan mereka. Namun, dia tidak berharap bahwa tidak ada yang akan bertaruh pada Duan Lingtian sama sekali. Mengapa kalian tidak bertaruh pada Duan Lingtian? Peluang taruhan untuk Duan Lingtian adalah 1/5, tahu. Deng Wei memberitahu sekelompok murid pelataran luar di depannya, mencoba memancing mereka untuk bertaruh pada Duan Lingtian. Cek, bukankah itu seperti kami menyerahkan uang kami kepada Anda secara bebas jika kami bertaruh pada Duan Lingtian? 1 lawan 5, tidak ada ketegangan dalam duel maut ini, godaannya terlalu kecil. Aku bertaruh 1000 Saint Stone kelas 7 yang akan dimenangkan oleh kakak senior Feng Fan. Aku juga bertaruh 800 Saint Stone kelas 7 yang akan dimenangkan oleh kakak senior Feng Fan. Tidak peduli bagaimana Deng Wei mencoba menggoda mereka, sekelompok murid pelataran luar tampaknya telah memutuskan untuk bertaruh pada Feng Fan. Tak satu pun dari mereka yang mempertimbangkan untuk bertaruh pada Duan Lingtian. Tidak ada yang percaya padaku sama sekali. Berdiri dari jauh, Duan Lingtian tidak diperhatikan oleh yang lain. Dia terkekeh dan mengejek, sepertinya mereka semua mengira aku akan mati. Pada saat yang sama, suara di agen pengadilan luar, Deng Wei, memasuki telinga Duan Lingtian. Karena alasan bahwa ada terlalu banyak orang yang bertaruh pada Feng Fan,
peluang taruhan untuk Feng Fan akan berubah menjadi 200-1 sekarang. Keringat dingin bercucuran di kening Deng Wei yang berperan sebagai bankir. Meskipun peluang taruhan sebelumnya untuk Feng Fan hanya 100-1, hampir semua orang bertaruh bahwa dia akan menang. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan kehilangan uang. Karena alasan ini, dia dengan cepat mengubah peluang taruhan. Deacon Deng, tidakkah menurut Anda sedikit tidak adil? Sebelumnya, mereka yang bertaruh pada kakak senior Feng Fan diberi peluang taruhan 100-1, tetapi sekarang, kami diberi peluang taruhan 200-1. Tepat sekali, Diakon Deng, kamu tidak adil. Banyak orang marah karena Deng Wei tiba-tiba mengubah peluang taruhan pada menit terakhir. Hanya waktu yang singkat telah berlalu, tetapi peluang taruhan untuk Feng Fan telah ditingkatkan menjadi 200-1. Apakah ini tidak mirip dengan penipuan? Kesunyian. Deng Wei tidak menyangka hanya satu kalimat darinya akan menyebabkan adegan menjadi tidak terkendali. Aku belum menyelesaikan kalimatku. Ya, taruhan ganjil telah berubah. Namun, ini tidak hanya berlaku untuk Feng Fan. Peluang taruhan untuk Duan Lingtian akan diubah juga. Kalian semua hadir lebih awal ketika yang lain memasang taruhan mereka pada kemenangan Feng Fan, kalian semua juga akan memasang taruhan kalian pada Feng Fan. Apakah kalian berpikir bahwa saya, Deng Wei, memulai permainan taruhan ini hanya untuk kalah dan bukan mendapatkan uang? Mengapa saya harus pergi ke semua masalah ini untuk saat itu? Setelah Deng Wei menjelaskan dirinya sendiri, para murid pelataran luar di tempat kejadian menganggukkan kepala. Mereka menganggap penjelasan Deng Wei masuk akal. Lalu, apa peluang taruhan untuk Duan Lingtian sekarang? Banyak murid pelataran luar bertanya. Peluang taruhan untuk Duan Lingtian sekarang adalah 1:10. Deng Wei berkata dengan gigi terkatup. Karena dia tidak berpikir Duan Lingtian akan menang, itu tidak masalah baginya bahkan jika dia menetapkan taruhan aneh yang begitu tinggi. Selain itu, dia percaya lebih banyak orang akan mengambil risiko sekarang karena peluang taruhannya sangat tinggi. Segera setelah itu, Deng Wei terkekeh. Seperti yang dia duga, mereka yang memasang taruhan nanti tidak lagi bertaruh pada Feng Fan saja. Beberapa dari mereka mulai memasang taruhan mereka pada Duan Lingtian, meskipun tidak banyak orang yang bertaruh pada Duan Lingtian, jumlah batu suci yang dipertaruhkan oleh orang-orang ini sudah cukup baginya untuk mengubah defisitnya menjadi keuntungan sekarang. 1-10. Bahkan Duan Lingtian tidak bisa menahan perasaan tergoda ketika dia mendengar peluang taruhannya sendiri yang tinggi. Hanya dalam beberapa langkah, dia berjalan. Kakak senior Duan Lingtian. Kakak senior Duan Lingtian ada di sini. Apakah dia di sini untuk bertaruh juga? Petik 2. Itu pasti. Banyak murid pelataran luar memperhatikan Duan Lingtian dan membuka jalan baginya secara bersamaan. Jika saya jadi dia, saya akan mengambil lompatan keyakinan dan mempertaruhkan semua yang saya miliki, bagaimanapun juga, saya akan mati atau bertahan hidup. Apa gunanya memiliki aset jika saya mati? Namun, saya akan dapat menuai hadiah besar jika saya hidup, bisik seorang murid pelataran luar. Kamu benar, saya memang di sini untuk mengambil lompatan keyakinan, kata Duan Lingtian dengan acuh tak acuh ketika dia melihat murid pelataran luar yang membuat komentar itu, menyebabkan yang terakhir menjadi pucat. Deacon Deng, aku akan mempertaruhkan 10.000 sein seton kelas 7 untuk diriku sendiri. Duan Lingtian mengumumkan ketika dia tiba di depan Deng Wei. 10.000 sein seton kelas 7. Deng Wei awalnya murung karena penampilan Duan Lingtian. Namun, ketika dia mendengar kata-katanya, kemuraman di wajahnya langsung menghilang dan diganti dengan senyuman. Selama ujian masuk sekte 2 bulan lalu, Duan Lingtian telah menyebabkan kegagalan keponakannya, Deng Yu, untuk memasuki sekte tersebut. Karena alasan ini, dia tidak sabar untuk mencabik-cabik Duan Lingtian. Itu juga karena ekspresinya berubah jelek ketika Duan Lingtian muncul. Namun, karena Duan Lingtian ada di sini untuk memberinya 10.000 sein seton kelas 7, dia senang dan penuh kegembiraan. Duan Lingtian akan dibunuh oleh Feng Fan dalam waktu 3 hari. Saat itu, dapat dikatakan bahwa Feng Fan secara tidak langsung telah membantunya untuk membalaskan dendam keponakannya, Deng Yu. Selain itu, dia akan bisa mendapatkan 10.000 sein seton kelas 7. Deng Wei berada di samping dirinya sendiri dengan gembira. Duan Lingtian, sepertinya kamu benar-benar percaya diri tentang dirimu sendiri. Setelah mengambil 10.000 sein seton kelas 7 Duan Lingtian,
Deng Wei mengeluarkan janji tertulis dan meletakkan sidik jarinya di atasnya. Jika kamu menang 3 hari kemudian, bawa saja janji tertulis ini kepadaku dengan imbalan 110.000 sein seton kelas 7. Bab 1445, saya berencana untuk bermain sendiri. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Kalau begitu, aku akan mencarimu lagi saat aku menang, Deken Deng. Duan Lingtian tersenyum pada Deng Wei saat dia menyimpan janji tertulis itu. Aku akan menunggu untuk Anda. Senyum palsu muncul di wajah Deng Wei meskipun hatinya dipenuhi dengan penghinaan. Kita akan membicarakannya hanya jika kamu masih hidup setelah 3 hari. Kakak senior Duan Lingtian mengeluarkan banyak sein seton. 10.000 sein seton kelas 7. Meskipun saya adalah murid pelataran luar dari distrik Rumah Batu, saya hanya mendapatkan 100 sein seton kelas 7 setiap bulan, 10.000 sein seton kelas 7, bahkan jika saya tidak menggunakan sein seton saya masih membutuhkan untuk menabung selama lebih dari 8 tahun untuk memiliki jumlah sein seton. Sepertinya kakak senior Duan Lingtian berasal dari salah satu dari 18 kota di bawah komando Sekte Penerangan Bulan sebelum dia memasuki sekte tersebut. Selain itu, gubernur kota pasti menyukainya. Petik 2, ini sangat jelas. Suasana menjadi lebih hidup ketika Duan Lingtian memasang taruhannya. Banyak dari taruhan murid pelataran luar berubah lebih tinggi juga. Secara alami, mayoritas dari mereka masih bertaruh bahwa Feng Fan akan menang. Meski begitu, Deng Wei masih memiliki senyum senang di wajahnya. Ada banyak orang yang bertaruh pada Duan Lingtian juga. Menurutnya, mereka yang bertaruh pada Duan Lingtian, termasuk Duan Lingtian sendiri, pada dasarnya memberikan uang mereka kepadanya. Mulai sekarang, selain sein seton, Anda juga dapat menggunakan poin merit Anda untuk bertaruh, Deng Wei mengumumkan dengan keras. Saat kata-katanya keluar dari mulutnya, dia melihat Duan Lingtian yang sedang berjalan pergi dan tersenyum. Duan Lingtian, Tuan Anda pasti telah memberi Anda cukup banyak poin merit sebelum Anda memasuki Sekte Penerangan Bulan, kan? Poin prestasi. Saat Deng Wei membuka mulutnya, seluruh pemandangan menjadi gempar. Poin merit bahkan lebih berharga daripada sein seton di Sekte Penerangan Bulan. Tidak peduli berapa banyak sein seton yang ditawarkan, tidak banyak orang yang mau menukarkan poin merit mereka dengannya. Di Sekte Penerangan Bulan, poin merit dapat digunakan untuk meminjam dan membaca taktik bela diri tingkat sein terkemuka tingkat manusia dan menukarkannya dengan senjata sein terkemuka pangkat manusia atau senjata orang suci primitif pangkat bumi. Secara alami, seseorang akan membutuhkan lebih banyak poin merit untuk ditukar dengan senjata sein primitif peringkat bumi. Di pelataran luar, hanya para tetua dan diaken pelataran luar yang memiliki senjata sein primitif peringkat bumi. Bahkan jika senjata sein primitif peringkat bumi tidak ditorehkan dengan prasasti suci, seseorang perlu menggunakan puluhan ribu poin merit untuk menukarnya, yang tertulis dengan prasasti sein bahkan lebih berharga. Terlepas dari senjata sein primitif peringkat bumi, poin merit juga dapat digunakan untuk ditukar dengan pil kelas suci tingkat tinggi dan jimat dao yang tangguh. Poin prestasi. Duan Lingtian tahu bahwa Deng Wei memperhatikan poin meritnya segera setelah dia mendengar kata-katanya. Memang, dia memiliki banyak poin merit. Sebelum dia meninggalkan Mount Hill City, gurunya telah mentransfer 100.000 poin merit kepadanya. Tentu saja, tidak semua 100.000 poin jasa adalah miliknya. Dia diberi 50.000 poin merit. 50.000 poin merit yang tersisa dibagi antara Ling Yun dan Xiong Hu. 30.000 diberikan kepada Ling Yun, dan 20.000 sisanya diberikan kepada Xiong Hu. Namun, poin merit sementara dijaga olehnya. Di Sekte Penerangan Bulan, seorang murid pelataran luar hanya akan mendapatkan poin merit setiap 6 bulan sekali. Selain itu, bahkan seorang murid pelataran luar yang tinggal di halaman independen hanya diberikan 1.000 poin jasa setiap 6 bulan. Adapun murid pelataran luar dari distrik Rumah Batu dan Rumah Kayu, poin merit yang mereka peroleh setiap 6 bulan akan lebih sedikit. Di Sekte Penerangan Bulan, metode mengumpulkan poin merit tidak bergantung pada poin merit yang diberikan setiap 6 bulan, sebaliknya, seseorang harus bergantung pada segala macam metode seperti menyelesaikan berbagai tugas dan berkontribusi pada Sekte Penerangan Bulan untuk dapatkan poin merit. Segera setelah itu, seorang murid pelataran luar menggertakkan giginya dan memberitahu Deng Wei, saya bertaruh 1.000 poin merit bahwa kakak senior Feng Fan akan menang. Detik berikutnya, dia memperoleh janji tertulis dan mentransfer 1.000 poin merit dari kartu kristal yang dia bawa ke Deng Wei.
Selama Feng Fan muncul sebagai pemenang 3 hari kemudian, dia akan bisa mendapatkan 5 poin merit tambahan. Seperti yang pernah dikatakan seseorang sebelumnya, jangan memandang rendah sesuatu karena jumlahnya yang sangat kecil. Mata Duan Lingtian langsung berbinar ketika dia melihat orang-orang mulai menggunakan poin merit mereka untuk bertaruh. Dia memandang Deng Wei yang perhatiannya terfokus padanya sebelum berkata dengan acuh tak acuh, "Deken Deng, meskipun saya memiliki banyak poin merit, saya tidak berniat untuk bermain dengan Anda lagi. Kamu pasti kurang nyali kalau begitu." Deng Wei mengejek, "Duan Lingtian, seperti kata pepatah, selama kelahiran, kita tidak membawa apa-apa. Selama kematian, kami tidak membawa apa-apa. Jika saya jadi Anda, saya akan mempertaruhkan semua poin merit saya pada diri saya sendiri dan mengambil lompatan keyakinan." Kurang nyali. Duan Lingtian tertawa kecil. "Aku tidak bilang aku tidak ingin bermain, aku bilang aku tidak ingin bermain denganmu lagi. Saya berencana untuk bermain sendiri sebagai gantinya." Petik 2. Maksud kamu apa? Deng Wei mengerutkan kening. Seketika, sekelompok murid pelataran luar juga mengalihkan perhatian mereka ke Duan Lingtian. Mereka bingung. Mereka tidak mengerti kata-katanya. Setiap orang. "Saya berencana untuk mengambil lompatan keyakinan dan menjadi bangkir, karena saya bangkir, saya hanya akan menerima mereka yang bertaruh pada kemenangan Feng Fan, dan saya hanya akan menerima poin merit. Saya sendiri akan bertaruh dengan kalian semua. Namun, peluang taruhan saya akan jauh lebih tinggi daripada Deken Deng." Duan Lingtian mengumumkan, peluang taruhan untuk Feng Fan memenangkan duel maut adalah 30-1. Saat kata-kata Duan Lingtian keluar dari mulutnya, seluruh tempat menjadi sunyi. Ternyata, inilah yang dimaksud Duan Lingtian ketika dia mengatakan dia akan bermain sendiri. Dia akan menjadi bangkir. Dia tidak hanya akan secara eksklusif menerima taruhan pada kemenangan Feng Fan, tetapi peluang taruhannya adalah 50-1. Dengan kata lain, jika seseorang bertaruh 1000 poin merit pada kemenangan Feng Fan, seseorang akan dapat memperoleh 30 poin merit jika dia menang. Banyak mata murid pelataran luar langsung menyala. "Kakak senior Duan Lingtian, aku akan bertaruh 900 poin merit. Kakak senior, saya akan bertaruh 700 poin merit. Kakak senior Duan Lingtian, aku akan bertaruh 1200 poin merit." Sekelompok murid pelataran luar mengepung Duan Lingtian dan memasang taruhan mereka satu persatu. Dengan Duan Lingtian sebagai bangkir, peluang taruhan untuk kemenangan Feng Fan adalah 30-1, tetapi hanya 200-1 di pihak Deng Wei. Mereka yang tidak bodoh pasti tahu bagaimana memilih. Sekaligus, tidak ada yang memasang taruhan mereka dengan Deng Wei lagi. Ketika Deng Wei melihat bagaimana sekelompok murid pelataran luar mengepung Duan Lingtian untuk memasang taruhan mereka, dia mendengus sebelum suaranya yang mengandung energi sejati terdengar seperti guntur, "Mengapa kalian tidak memikirkannya? Dia hanya menerima taruhan kemenangan Feng Fan, namun, apakah dia memiliki poin merit yang cukup untuk mengkompensasi kalian semua?" Saat kata-kata ini keluar dari mulut Deng Wei, banyak murid pelataran luar segera tenang. Dia benar. Meskipun peluang taruhan 30-1 tinggi dan menguntungkan bagi mereka, jumlah yang Duan Lingtian butuhkan untuk membayar mereka juga akan tinggi jika begitu banyak dari mereka memasang taruhan. "Duan Lingtian, apakah kamu mencoba menipu kami?" Deng Wei mengejek. Duan Lingtian tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengeluarkan kartu kristal di hadapan kata-kata mengejek Deng Wei dan skeptisisme murid pelataran luar. Setelah dia memasukkan energi sejatinya ke dalamnya, saldo kartu segera terungkap. 100.000 poin prestasi. Saat sekelompok murid pelataran luar melihat poin merit di kartu kristal Duan Lingtian, mata mereka memerah karena iri. Betapa mereka sangat ingin merebut kartu kristal Duan Lingtian. Dengan 100.000 poin merit ini, itu lebih dari cukup bagi saya untuk mengambil 3 juta poin merit taruhan jika kita pergi dengan peluang taruhan 30-1. Apakah Anda semua masih meragukan saya dan berpikir saya tidak memiliki poin merit yang cukup untuk memberimu kompensasi? Duan Lingtian bertanya dengan acuh tak acuh saat dia melihat sekelilingnya. Tidak semuanya. Kelompok murid pelataran luar langsung menggelengkan kepala. Apa lelucon? Dengan 100.000 poin merit ini, kakak senior Duan Lingtian akan dapat bertaruh hingga 3 juta poin merit. Namun, saya hanya memiliki 100.000 poin merit ini, karena alasan ini, harap pasang taruhan Anda dengan cepat. Setelah taruhan mencapai 3 juta poin merit, saya tidak akan menerima taruhan lagi.
Duan Lingtian memanfaatkan kesempatan ini untuk memukul besi saat masih panas. Kakak senior Duan Lingtian, aku ingin bertaruh. 2000 poin merit, tolong. Petik 2. Kakak senior Duan Lingtian, aku ingin bertaruh juga. 1500 poin merit. Sekelompok murid pelataran luar langsung berebut untuk bertaruh dengan Duan Lingtian, menyebabkan dia berjuang sejenak untuk mengatasinya. Mengantri, berbaris satu per satu. Setiap kali ada transaksi poin merit di kartu kristalnya, Duan Lingtian akan memberikan janji tertulis dan meletakkan sidik jarinya di atasnya. Wajah Deng Wei menjadi lebih muram ketika dia melihat kata-katanya gagal mempengaruhi Duan Lingtian tetapi malah membantunya. Duan Lingtian, pertama, Anda menyebabkan keponakan saya tidak memiliki nasib dengan sekte tersebut, dan sekarang, Anda benar-benar memotong sumber kekayaan saya. Persetan denganmu. Mata Deng Wei berubah merah. Dia ingin merobek Duan Lingtian menjadi beberapa bagian. Mengesampingkan fakta bahwa dia hanya seorang diaken pengadilan luar, bahkan jika dia adalah seorang tetua pengadilan luar, dia masih tidak akan berani membunuh seperti yang dia suka di sekte. Jika tidak, dia akan dijatuhi hukuman mati sesuai dengan aturan sekte. Karena alasan ini, dia hanya bisa menahannya. Tubuh Deng Wei mulai bergetar hebat karena amarahnya. 3 hari kemudian, aku akan melihat dengan mataku sendiri saat Feng Fan membunuhmu. Deng Wei memelototi Duan Lingtian dengan dingin dan mengatupkan giginya. Tepat sekali, alisnya berkedut sedikit sebelum seringai muncul di sudut mulutnya seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Duan Lingtian, kamu terus mengatakan kamu hanya akan menerima taruhan pada kemenangan Feng Fan, tetapi jika Feng Fan benar-benar menang, kamu akan mati. Pada saat itu, siapa yang akan membantu Anda membayar? Bagaimana Anda akan membayar poin merit mereka kepada semua orang? Suara Deng Wei yang mengandung true energy bergema sekali lagi. Itu meledak dengan gemuruh di telinga para murid pelataran luar, mengejutkan mereka dan membangunkan mereka. Tepat sekali, jika kakak senior Feng Fan menang, bukankah kakak senior Duan Lingtian akan mati pada saat itu? Bagaimana orang mati akan memenuhi janjinya? Kakak senior Duan Lingtian, apa yang harus kamu katakan? Sekelompok murid pelataran luar berdiskusi di antara mereka sendiri sebelum mereka melihat Duan Lingtian. Saya harap Anda dapat memberi kami penjelasan, kakak senior Duan Lingtian, jika tidak, kami hanya dapat mengambil kembali poin merit kami dan tidak lagi memasang taruhan. Tepat sekali, Anda harus memberi kami penjelasan. Jika kamu kalah 3 hari kemudian dalam duel maut antara kamu dan kakak senior Feng Fan, kamu akan mati. Pada saat itu, apa yang akan terjadi dengan taruhan kita? Sekelompok murid pelataran luar bergegas untuk bertanya. Kalian semua tidak perlu khawatir tentang ini. Setelah Duan Lingtian mengangkat tangannya dan sekelompok murid pelataran luar terdiam, dia tersenyum dan menjawab dengan acuh tak acuh, aku akan mencari penatua Dong Fang agar dia bisa menjadi saksi taruhan kita, selain itu, aku akan berikan kartu kristalku padanya. Jika saya mati 3 hari kemudian, kartu kristal secara otomatis akan menghapus kepemilikannya. Pada saat itu, Anda dapat mengambil janji tertulis di tangan Anda dan mencari dia untuk menerima kemenangan Anda.